Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junedi dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang menulis mulanya pahit, akhirnya manis. Namun sebelum kita lanjutkan tayang video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat literasi yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, sehingga saya dapat menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi dan sahabat literasi tidak tertinggal satu video pun. Baik, sahabat literasi berbahagia, mari kita mulai tema kita tentang menulis mulanya pahit, akhirnya manis. Tentang perjalanan hidup saya sebagai seorang penulis, sebetulnya sudah cukup lama ya. Sudah sekian puluh tahun yang lalu, tepatnya pada saat saya kuliah S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu sekitar tahun 98 lah. Saat itu saya punya seorang sahabat namanya Izzar Rahman, sekarang sudah menjadi doktor dan menjadi wakil dekan di UHAMKA Jakarta. Beliau ini sejak semester awal ya, semester 2 atau semester 3 saya kalau tidak salah, itu sudah mulai menulis resensi buku, dikirim ke sejumlah media cetak lokal dan nasional, dan beberapa kali resensinya dimuat, dan saat dimuat itu kemudian beliau dapat honor. Disinilah sebetulnya motivasi awal saya menulis sebagai seorang mahasiswa yang hanya mengandalkan suplai dana ya dari orang tua. Kemudian melihat teman yang dapat honor itu senang sekali, sehingga saya ingin juga mendapatkan honor itu melalui tulisan. Singkat cerita, saya pun belajar menulis sama Izzar Rahman ini, tapi kemudian dia hanya mengatakan, sudahlah kalau mau nulis, nulis saja. Akhirnya saya pun mulai menulis tentang resensi buku, tentang artikel, apa saja lah. Itu proses menulis saya sudah sejak semester 3 sampai semester akhir kuliah S1. Ada sekitar 50-an lebih tulisan ya, dari resensi, artikel, opini, apapun. Saya kirim ke koran, ke majalah, pokoknya ke sejumlah media cetak nasional dan lokal ketika itu ya. Alhamdulillah dari sekian puluh tulisan, dari 50-an lebih tulisan yang saya kirim, tidak ada satupun yang dimuat. Ya serius. Tidak ada satupun yang dimuat dari sekian puluh tulisan yang saya kirim itu. Kalau nggak dikembalikan, kalau model di Kompas itu kan biasanya dikembalikan ya. Kalau yang lainnya tidak jelas mau masuk ke tong sampah redaktur atau apa. Singkat cerita, sampai saya lulus kuliah, itu pun tidak ada satupun tulisan saya yang dimuat. Terus apa yang saya rasakan? Tentu kecewa, tentu sedih, dan hampir putus asa. Dan benar, setelah itu saya benar-benar berhenti menulis. Kemudian saya selesai kuliah S1, lanjut S2 di UIN Jakarta juga. Sampai semester 3, itu saya nggak nulis. Nggak ngirim tulisan satu pun ke media cetak, atau koran, majalah, atau apapun. Karena benar-benar sudah stuck saya, sudah tidak mau lagi nulis. Nah, di akhir semester 3 S2 itu, saya kemudian merenung. Masa sudah hampir selesai S2, nggak ada tulisan satupun yang dimuat di media cetak. Saya merasa kok apa sesusah itu ya bisa menembus ke media. Nah, dari situlah kemudian saya bangkit kembali untuk mulai menulis lagi. Nah, saya ingat betul waktu itu ada koran namanya Indopos. Indopos itu Jawa Posnya Jakarta ya. Karena Jawa Pos kan punya koran-koran di daerah ya. Dan di Jakarta namanya Indopos. Ada satu tema tentang RUU Sisdiknas ketika itu, tahun 2004 kalau tidak salah. RUU Sisdiknas. Kemudian itu temanya hanya 1 minggu masa berlaku tema. Nah, saya kumpulkan bahan-bahan untuk menulis, saya tulislah itu tentang RUU Sisdiknas. Saya tulis gitu, kemudian langsung saya kirim via email. Nah, kemudian pagi harinya ketika saya mau berangkat kuliah S2 di UIN Jakarta, saya sarapan dulu tuh. Saya sarapan di tukang lontong sayur yang juga jualan koran.
Setelah selesai sarapan, saya kemudian buka-buka koran itu. Di Indopos, saya lihat di artikel opini, itu saya agak kaget. Kok kayak tulisan saya ini judulnya, cuma ada sedikit perubahan. Dan nama penulisnya itu kan nggak di atas, tapi di bawah. Terus saya cek, kok kalimatnya persis kayak tulisan saya. Begitu saya lihat ke bawah, benar, itu tulisan saya. Ya Allah, itu bahagianya luar biasa. Saya sampai teriak histeris di situ. Si tukang lontong sayurnya itu kaget. Ada apa mas? Oh enggak. Ini tulisan saya dimuat di koran ini. Oh gitu ya udah. Nah singkat cerita kemudian saya langsung bayar tuh korannya. Ini berapa mas? Waktu itu 3.000 kalau nggak salah. Terus saya bayar 3.000. Udah saya beranjak dari tempat itu. Nggak lama kemudian tukang lontong sayurnya itu langsung manggil, mas ini loh. Ada apa? Itu lontong sayurnya belum bayar. Lontong sayurnya belum saya saking bahagianya lupa habis makan lontong sayur, saya lihat koran belum bayar lontong sayur, cuma bayar korannya. Wah saya malu sekali itu ya, tapi ya udah biarin, saking bahagianya. Nah kemudian saya clipping itu koran itu, saya gunting, saya ke tukang fotokopi, saya laminating tulisan saya itu sampai ke kosan. Itu saya tempel di dinding kamar yang biasa kalau saya tidur itu menghadap ke arah barat. Nah persis, jadi kalau saya menghadap ke barat, itu saya lihat tulisan di dinding itu. Saking seringnya saya baca tulisan saya yang ditempel di dinding itu sampai titik komanya saya hafal. Sampai mungkin ngimpinya, ngelindurnya itu tentang tulisan itu, saking bahagianya. Saya ingat waktu itu honor tulisan pertama saya itu sekitar 200-an ribu. Tahun 2000 berapa tadi? 2003 atau 2004. Itu lumayan besar ya, 200.000 untuk ukuran mahasiswa ya. Nah, sebagai rasa syukur, saya traktir teman-teman di kosan itu. Wah, bahagianya luar biasa. Itu tulisan pertama saya yang dimuat di koran tahun 2004. Kemudian dari situ saya edit ulang tulisan-tulisan yang pernah saya kirim ke sejumlah media cetak dan alhamdulillah sebagian besar tulisan itu kemudian dimuat. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itu pengalaman pertama saya menulis. Kalau mengenai penulisan buku itu sudah sekian tahun kemudian setelah saya selesai S2 2005, kemudian saya pulang. Nah, baru 2010 itu saya memulai menulis buku dari skripsi saya. Jadi skripsi saya dulu judulnya Penyimpangan Seksual, ayat-ayat tentang penyimpangan seksual dalam Al-Quran. Kemudian saya tawarkan ke penerbit, itu juga lumayan perjuangannya itu ya. Ada sekitar puluhan penerbit, saya yang datang langsung ke penerbitnya, ke kantornya, ada yang via pos, dan semuanya ditolak. Sampai pada suatu ketika saya coba tawarkan sebuah penerbit baru ya, yang tentu itu peluangnya lebih besar kan, karena masih belum banyak naskah yang masuk. Alhamdulillah di penerbit itu saya diterima dengan baik via email ya, kemudian disuruh perbaiki. Dari mulai tulisan awal atau naskah awal sampai terbit itu ada 9 bulan kali ya, sampai terbit itu revisi terus menerus bolak-balik dan sebagainya. Jadi kalau ibarat seorang perempuan yang hamil itu pas 9 bulan lahir, ya naskah pertama saya itu lahir. Alhamdulillah, judulnya 17 plus seks menyimpang, tinjauan dan solusi Al-Quran dan psikologi. Kemudian dari situlah tulisan demi tulisan atau buku demi buku saya terbit sampai hari ini. Nah, alhamdulillah sekian lama saya menekuni dunia kepenulisan ini. Ada kalau buku solo yang saya tulis secara pribadi itu ada sekitar ya hampir 20-an lah. Yang secara pribadi, kalau antologi sudah nggak terhitung lagi. Apalagi saya aktif di Sahabat Pena Kita ya. Itu sebuah komunitas kepenulisan, awalnya dari via WA Group, kemudian sering kopdar, online maupun offline. Dulu offline sebelum ada pandemi, kemudian sekarang online. Dan setiap kopdar itu menghasilkan buku, karena setiap bulan tugas para anggota itu untuk menyetorkan tulisan dengan tema tertentu, dan itu nanti dibukukan. Nah sekarang sudah saya lupa jumlahnya, yang jelas di atas belasan antologi dari buku-buku yang ditulis dengan teman-teman penulis di SPK Sahabat Pena Kita. Nah sahabat literasi berbahagia, inilah sekilas pengalaman hidup saya sebagai penulis tentang awal mula menjadi penulis sampai saat ini. Insya Allah dari kesempatan yang lain saya akan ceritakan lebih lanjut tentang buku demi buku yang lahir. Sehingga tema kali ini tentang menulis, mulanya pahit, akhirnya manis, betul-betul saya rasakan. Karena dari menulis ini
terlalu banyak yang dapat saya ungkapkan tentang rezeki-rezeki yang saya peroleh, ya kalau dari royalti dan kemudian dari undangan-undangan menulis dan sebagainya. Sehingga tetaplah menjadi seorang penulis yang ingin tetap menulis dan jangan pernah berhenti menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.